Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kalian semua sehat jasmani dan rohani dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel saya, Umma Azur. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita yaitu tentang kisah orang-orang soleh, yaitu Imam Husain. Imam Husain yaitu pemuka para pemuda ahli surga. Sejak saat kelahirannya, seisi langit menyambut kehadirannya, seisi bumi di sekitarnya memancarkan sinar kesucian, diliputi dengan rahmat dan semerbak bau wangi yang ditaburkan oleh para malaikat. Ketika kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa putrinya Fatimahuz Zahra dikaruniai putra, beliau bergegas menuju ke rumahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpainya dengan raut wajah yang bersinar bagaikan bulan purnama. Begitulah kebiasaan beliau begitu mendengar berita gembira. Kemudian Nabi mendekat kepada bayi yang masih suci, mengumandangkan azan di telinganya seperti azan waktu sholat. Itulah kalimat pertama yang didengar oleh Imam Husain setelah kelahiran beliau di dunia pada tanggal 5 Sya'ban 4 Hijriah. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke rumah putrinya Fatimah, beliau sudah mempersiapkan nama untuk bayi tersebut dengan nama Husain. Suatu nama yang belum dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu. Husain radhiyallahu an hidup di rumah ayahnya di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencintainya dan mencintai saudaranya, yaitu Hasan radhiyallahu an. Dengan cinta yang amat dalam, kecintaan beliau itu digambarkan oleh Usama ibnu Zaid dalam suatu peristiwa yang disaksikan sendiri. Usama berkata, "Aku mengetuk pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa sesuatu yang tidak tahu apa itu. Setelah selesai dengan tujuan yang saya inginkan, aku bertanya kepada beliau, 'Engkau sedang membawa apa?' Beliau pun membukanya. Ternyata itu adalah Hasan dan Husain. Beliau bersabda, 'Kedua anak ini adalah anakku dan anak putriku. Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya, dan cintailah orang yang mencintai keduanya.' Apabila Hasan dan Husain datang kepada kakeknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memeluk mereka dengan kasih sayang dan menciumnya satu persatu. Kemudian memangkunya dengan manja di atas pahanya. Para sahabat di sekitar beliau segera mengucap, 'Sesungguhnya keduanya adalah pemuka para pemuda ahli surga.' Sebagian dari ucapan Rasulullah yang mencerminkan gelora kasih sayang pada Imam Husain adalah, 'Husain itu dariku dan aku dari Husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Husain adalah cucuku.' Husain radhiyallahu an tumbuh dalam lingkungan yang paling bersih dan mulia dari sifat manusiawi. Kakeknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemuka sekalian makhluk. Ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, memiliki peringkat teratas dari sifat dermawan, penuh pengorbanan, berjuang dan loyal kepada Allah dan Rasulnya. Ibunya adalah Fatimah Az-Zahra, seutama-utama perempuan pada masanya. Maka memadailah jika dikatakan bahwa dia adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri bagi pemimpin para pejuang dan ibu dari pemuka para pemuda ahli surga. Dalam milieu yang berbau kenabian yang bersinarkan wahyu, dengan peristiwa jihad inilah Husain radhiyallahu an
menghabiskan masa kanak-kanaknya yang pertama. Di sekitar rumah ayahnya Ali bin Abi Thalib dan rumah kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menginjak umur 6 tahun 7 bulan 7 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Peristiwa wafatnya Rasulullah itu disaksikan oleh Husain radhiyallahu an. Bagaimana penduduk kota Madinah diliputi dengan rasa duka yang sangat, dan bagaimana duka yang dialami oleh kaum muslimin yang sangat mendalam itu bisa menghilangkan akal sebagian dari mereka, sehingga orang jenius seperti Umar ibnu Khattab diliputi dengan pikiran kosong. Umar berseru kepada orang-orang, "Barang siapa berkata bahwa Muhammad telah mati, akan aku bunuh dengan pedangku ini." Semua itu disaksikan oleh Husain radhiyallahu an. Kemudian dia mendengar perihal ayahnya dan kaum muslimin yang bercakap-cakap tentang perang Riddah. Beliau hidup semasa peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam keadaan jiwanya yang bersih. Tatkala mencapai usia remaja, ia menjadi anggota barisan para pejuang. Ia ikut bersama ayahnya dalam perang Jamal, perang Siffin, perang melawan kaum Khawarij. Ayahnya Ali bin Abi Thalib adalah komandan perang yang berwawasan jauh. Allah memberinya ilham terhadap perkara-perkara yang gaib dan tidak dapat dijangkau oleh semua orang. Ketika beliau keluar dari Madinah menuju ke Kufah dan sampai di Karbala, beliau mengarahkan pandangannya di tanah tersebut dengan pandangan yang amat duka cita. Beliau berkata, "Disinilah tempat pemberhentian perjalanannya dan disinilah tertumpah darahnya." Orang-orang di sekitarnya tidak mengerti ungkapan sedih dan mengharukan tersebut. Baru setelah beberapa tahun kemudian terjadilah di situ peristiwa berdarah dalam peta dunia Islam. Rebutan kekuasaan dan transisi kepemimpinan khalifah menjadi raja yang bengis, sebagaimana hal tersebut pernah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Muawiyah membaiat putranya Yazid dengan paksa. Seandainya tidak karena kebijakan Husain radhiyallahu an, tentu darah kaum muslimin akan makin membanjir. Pendiriannya bisa mencegah pecahnya perang antara golongan pembaiat dan penentangnya. Akan tetapi pertentangan tetap ada, meskipun secara sembunyi-sembunyi dalam tiap pribadi, dan tidak nampak kecuali setelah kematiannya Muawiyah. Para pemuka Kufah mengirim surat kepada Husain radhiyallahu an, meminta kepadanya agar bisa hadir di Kufah untuk dibaiat. Husain menanggapi perkara ini dengan cermat. Beliau mengutus anak pamannya Muslim ibnu Aqil. Tapi ketika Ubaidillah ibnu Ziyad menjadi penguasa Basrah, Muslim ibnu Aqil dibunuhnya. Peristiwa itu terjadi pada 9 Zulhijjah 60 Hijriah. Peristiwa pembunuhan Muslim ibnu Aqil tersebut terjadi sebelum keluarnya Husain radhiyallahu an dari Makkah ke Kufah selang 1 hari. Oleh karena itu Husain radhiyallahu an tidak tahu tentang terbunuhnya Muslim ibnu Aqil sampai beliau tiba di Qadisiyah. Beliau mengutamakan kembali ke Makkah. Namun saudaranya Muslim ibnu Aqil bersiteguh melanjutkan perjalanan menuntut balas atas kematian saudaranya. Pengikut Husain radhiyallahu an ketika itu sekitar 70 orang. Terdiri dari keluarga dan pendukungnya, baik dari kalangan laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Kejadiannya sangat cepat. Ketika 2 utusan Husain terbunuh lagi, saat mengingatkan penduduk Kufah tentang syarat dan ajakan mereka untuk membaiatnya.
Dua utusan tersebut dibunuh oleh Ubaidillah ibnu Ziyad. Perkataannya kian serius sampai pada puncaknya berakhir di tempat pembantaian, yaitu di Karbala, di mana kepala-kepala keluarga Rasulullah dipenggal, lalu kepala tersebut dibawa di ujung tombak menuju ke Ubaidillah ibnu Ziyad, kemudian diserahkan kepada Yazid ibnu Muawiyah di Damaskus. Husain terbunuh oleh orang yang bernama Samir ibnu Zauzan, yang kemudian ia mendapat murka Allah, para malaikat, dan kaum muslimin seluruhnya. Kepala Husain yang mulia tersebut dipindahkan dari satu kota ke kota yang lain, seperti terbawa ke kota Askolan. Disitulah penguasa setempat menguburkannya. Lalu ketika bangsa Eropa berkuasa pada waktu perang salib, Tolailah ibnu Razik menebusnya dengan uang 30.000 dirham agar kepalanya tersebut bisa dipindahkan ke Kairo dan dapat dikubur di tempat di mana ia mati syahid semasa hidupnya. Tentang eksistensi kepala Husain radhiyallahu an di tempat syahidnya itu, para ahli sejarah berpendapat bahwa ketika Abdurrahman hendak memperluas bangunan Masjid Al-Husain, tempat tersebut banyak dikunjungi oleh orang-orang, termasuk diantaranya dua ulama populer, yaitu Syekh Al-Jauhari Asy-Syafi'i dan Syekh Al-Malwi Al-Maliki. Keduanya menyaksikan apa yang terdapat di dalam kuburan Husain. Diketahui bahwa kepala Husain radhiyallahu an dibungkus dengan kain sutera berwarna biru yang diletakkan dalam pundi emas di atas tempat embroni. Demikian pula banyak petunjuk-petunjuk lain tentang keberadaan kepala Husain radhiyallahu an dalam makam tersebut. Allah menghendaki agar peristiwa yang menimpa pada cucu Rasulullah SAW berlaku adil. 3 tahun kemudian Yazid ibnu Muawiyah mati dengan cara yang hina, yaitu jatuh dari kudanya ketika sedang mengejar monyet. Lehernya patah, kuku kaki kudanya patah, dan meringkik tidak karuan. Adapun Samir ibnu Zauzan, si pembunuh Husain radhiyallahu an, terbunuh oleh Mukhtar ibnu Abi Ubaid As-Saqafi, pelopor gerakan Tawabin. Ia melemparkan jasad Samir ibnu Zauzan agar dimakan anjing. Begitu pula nasibnya Ubaidillah ibnu Ziyad, terbunuh lalu dibakar. Sedang sisa-sisa pengikut Yazid ibnu Muawiyah mati terbunuh di tangan kelompok Tawabin. Allah memuliakan Kairo dengan dimakamkannya kepala Husain dan dikuburkannya beberapa ahlul bait di sana. Semoga Allah meridhoi mereka dan memberinya tempat yang mulia dan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Amin. Sekian kisah ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Semoga Allah meridhoinya dan ilmunya bermanfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.